Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak atau Ibu pengawas. Perkenalkan, nama saya Sriani dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NIM 124203571. Saya akan membuat video pembelajaran di kelas 11 TKJ Bahasa Indonesia dengan materi teks puisi dengan model pembelajaran PBL. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini. Apa kabar hari ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kalian berbuat baik hari ini? Ya. Apa itu hal baiknya? Tiket. Ya betul, tiket yaitu menjaga kebersihan terutama kelas ya dan lingkungan sekolah. Akan belajar mengenai bab baru, yaitu bab 4. Silakan buka halaman. Nah, bab 4 yaitu apa? Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang cerpen, yaitu cerita pendek. Kita sudah membaca beberapa cerpen ya, dan menganalisis dan mengetahui struktur membangun cerpen. Dan setelah ini kita materinya puisi. Nah itu. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama A, peserta didik memahami makna puisi. Yang B, peserta didik mampu menganalisis struktur membangun puisi. Kemudian yang C, peserta didik mampu mengapresiasi puisi dengan menyampaikan pandangan berdasarkan struktur membangun puisi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebuah jaket berlumur darah. Sebuah jaket berlumur darah. Karyanya siapa? Hidayat. Taufik siapa? Taufik Ismail. Apa itu puisi? Dan asosiasi Majas Penara Ya, betul sekali. Majas, kalian di kelas 10 sudah pernah belajar Majas? Sudah ya? Masih ingat kan? Majas, hiperbola, ya, terus personifikasi, ya, itu adalah Majas. Kemudian imaji. Nanti kita belajar tentang imaji. Imaji itu ketika kalian membaca puisi, seolah-olah kalian itu ikut terharu dalam puisi tersebut. Ketika kalian mendengar atau membaca puisi tersebut, kalian akan merasakan apa? Ya, misalkan perjuangan yang pedih ya, berarti perasaannya sedih. Tapi kalau mendengar tentang puisi cinta, biasanya perasaan apa yang timbul? Senang, senyum-senyum sendiri, biasanya seperti itu. Ya, ada juga yang bahagia ya. Kadang puisi cinta itu cinta kepada orang tua, cinta ke saling ke lawan jenis, ya, ke adik, ke kakak, itu bisa ya diungkapkan melalui puisi. Kemudian adanya rima irama. Apa ya rima irama? Rima irama masih bisa nada pembacaan dalam puisi seperti tadi. Pembacaan puisi ada rima iramanya enggak? Ada. Bagaimana rima iramanya? Yang puisi perjuangan tuh tadi ya. Bagaimana rima iramanya atau nadanya cara membacanya? Berarti nadanya tinggi, betul sekali.
kurang tersampaikan maknanya. Paham apa itu puisi? Paham. Kemudian, kita sudah belajar ini perbedaan puisi dan cerpen. Cerpen. Jumlah kata dalam cerpen Ya, jumlah kata dalam cerpen lebih banyak, yaitu 5.000 sampai 10.000 kata. Sedangkan jumlah puisi, jumlah katanya lebih sedikit dibanding cerpen. Mari kita di sini ibu ada buku kumpulan puisi dan ada buku kumpulan cerpen. Nah, dari segi bentuknya saja cerpen itu lebih banyak. Nah, kalau satu cerpen, satu judul aja bisa berlembar, bisa 4 sampai 5 lembar. Sedangkan kalau puisi itu, kalau puisi hanya satu lembar, satu judul kadang hanya satu lembar. Nah itu ya bedanya. Kemudian yang kedua, perbedaan kedua. Ya, terdapat tokoh dan penokohan dalam cerita. Sedangkan dalam puisi hal ini sudah belajar cerpennya. Misalkan cerpennya itu ada tokohnya, ada. Misalkan yang pernah kalian baca Malin Kundang, ya itu adalah tokoh Malin Kundang. Penokohannya Malin Kundang itu anak kan? Ya betul, itu namanya tokoh atau penokohan. Nah, sedangkan kalau puisi, pemilihan diksi yang berkaitan dengan kata-katanya lebih indah, lebih dipilih tuh. Nah, cerpen yang ketiga bedanya itu dalam puisi ada yang alur maju dan ada yang alur mundur. Sedangkan yang puisi menggunakan gaya bahasa tadi yang kalian belajar di kelas dulu ya. Tuh. Di buku kan ada contoh puisi. Puisinya siapa? Judulnya ini. Nah, dengarkan salah satu temanmu untuk membacakan sebuah puisi. Ada yang mau membacakan sebuah puisi? Angkat-angkat. Yang Mutiara mau membaca sebuah puisi? Silakan. Aku ingin karya Sakati Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kali kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Bagus ya. Mantap. Cinta, betul. Cintanya siapa? Cintanya aku padamu. Ya, saya tenang. Cinta aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dari sini sudah tergambarkan mengenai perasaan penyair yang ingin mengungkapkan sebuah cinta. Coba dibaca. Untuk membangun bisnis, struktur fisiknya yaitu ada berapa? Ada 5. Yang pertama mari kita bahas ya. Kita analisis puisi Aku Ingin karya Pak Sakati Djoko Damono. Nah, yang pertama diksi. Baca Linda, diksi itu apa? Diksi menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sepakat dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga
dan merayakan tertentu seperti yang diharapkan. Contohnya, Contohnya, aku ingin menceritakan dengan sederhana. nah di situ kalimat pertama puisi aku ingin kan ini ada diksi aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kenapa penulis memilih diksi aku? Coba sinonim atau persamaan kata dari aku ada apa? Saya, terus gue, kemudian ada lagi? Ya, untuk mengungkapkan aku atau memanggil diri kita sendiri yaitu menggunakan kata aku, saya atau gue. Nah, tapi pasapati memilih kata aku atau diksi kata aku. Coba misalkan diganti dengan saya. Baca. Saya ingin menjadi dengan sederhana. Apakah masuk? Enggak. Kurang pas ya. Bukan, tapi kayak kurang pas gitu. Coba kalau gue ingin menjadi dengan sederhana. Gimana? Pas tidak? Tidak. Udah kenapa pemilihan diksi yang tepat dan selaras? Karena akan mendapatkan efek tertentu. Ini juga sederhana. Dalam kata sederhana. Aku ingin mencintai dengan sederhana. Kenapa sederhana? Kenapa tidak diganti? Aku ingin mencintaimu setelah mati. Kan bisa ya? Ya, tapi penulis memilih kata sederhana. Nah, ada yang bisa mencontohkan? Angkat tangan. Pemilihan diksi. Pemilihan diksi ada yang bisa dicontohkan? Ya. Pengalaman penggunaan kata sedih bisa Ya. dengan sedih, ini contohnya kalimat bahwa aku harus Iya betul. Misalkan saya ingin membuat puisi tentang sedih. Sedih itu berarti ada apa saja? Bisa pedih, kemudian perih, betul. Bermuram durja itu juga kan tentang sedih. Kalian terserah memilih diksinya yang mana yang pas dengan misalkan puisi yang ini kalian buat. Itu bisa dipahami diksi? Kedua yaitu kata konkret. Ya, ini adalah contoh yang diambil dari puisi apa ini? Kata konkret berarti nyata atau kayu. Ada unsur. Ada. Dilihat kan apa dan unsur. Nah itu. Kalau di kelas ini apa sih yang termasuk kata konkret yang bisa menjawab? Minta foto, betul. Itu adalah konkret atau melihat. Ada yang lain? Papan tulis, betul. Ya ini yang bisa dilihat nantinya. Yang akan kata konkret? Udah ya ini pemilihan. Kalau kalian kita lanjut ke unsur yang kedua itu pengimajian di tempat kita baca ya. Pengimajian di coba barisan ini pertama. Imaji suara baca ini ya. Contohnya kalau visual itu adalah penglihatan yang bisa dilihat pada kayu yang bentukannya betul ya, seolah-olah kita melihat kayu. Jadi imaji auditif yaitu seolah-olah kita mendengar kayu berbicara pada api. Kemudian kalau imaji taktil atau perasaan itu ada
menyebutkan kunci. Nah, ini ada diagram yang kita bahas ya. Ini. Baik, materinya sudah selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup paham semua? Paham ya. Oke, menggunakan jari tangan di sini. Coba jari tangan kalian keluar dari telunjuk. Jari telunjuk bagaimana membentuk angka 1 dari jari telunjuk? Bagaimana caranya? Membentuk. Jadi, ya, angka 2 begini, 3, nah 4, 5. Nah, sudah paham ya cara bermainnya ya. Nah, sekarang silakan gunakan anggota tubuh kalian. Misalkan menggunakan kepala, badan, kepala atau badannya, silakan membentuk coba angka 1 bagaimana? Menggunakan badan kalian gimana? Menggunakan kepala misalkan membentuk kalian. Nah, kepalanya harus. Nah, seperti itu. Coba ya, ulangi ya. Angka 1. Ya, angka 2. Gimana angka 2? Kepalanya. 2. Angka 3. 4. Nah, sudah paham ya? Oke, sekarang ibu berhitung. 1. Kalian praktikan pergerakan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada di mana? 5. 6. Enam besar kepalanya 7, 8. Sudah lepas? Ya, silahkan duduk kembali. Sudah punya kelompok belajar ya? Yang sudah kita sepakati jelas. Silakan kalian sekarang duduk dengan kelompoknya. Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ibu ada buku kumpulan puisi. Kalau ini karyanya Joko Widodo, sedangkan ini kumpulan bagus puisi. Di sini ada nanti di belakang kumpulan puisi. Nah, kalian bisa mencari puisinya dari kedua buku ini. Nanti secara bergiliran kalau mau dari buku atau kalian boleh menggunakan satu kelompok. Boleh searching di Google, misalkan bu saya ini kalau searching di Google kan satu kelompok satu pakai aja ya. Apa yang mau ini? Empat. Ibu jelaskan dulu ya tugasnya ya. Tugas kelompoknya yaitu diskusikan bersama dengan kelompok kalian. 1. Tentukan satu judul puisi yang sesuai dengan minat kalian. Entah itu puisi perjuangan, puisi romans, atau puisi sayang, terserah kalian ya. Yang kedua, membagi tugas masing-masing anggota kelompok. Misalkan ada yang menulis, ada yang mencari, terus intinya dibagi semuanya kira-kira kata bagian tugas. Yang ketiga, analisislah puisi tersebut berdasarkan 5 faktor fisik yang tadi ya, yang isi, konkret, gitu ya. Yang keempat, tulislah jawaban kalian pada lembar jawabannya dibagi. Selamat memahami. Ya, menjadi lektor
materi, kemudian ada bicara untuk tanya jawab dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sudah siap? Silakan lanjut kelompoknya aku dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan puisi yang berjudul Kamus Kecil. Silakan diskusi saja ya. Silakan kalau mau ada yang menanyakan nama-nama dari kelompok berapa. Perkenalkan nama dan kelompok berapa ya. Kamu berdiri. Ya, silakan berdiri. Seorang yang belajar sehingga dia akan bisa membantu dengan kehidupan dan lingkungan kita. Satu ya, kita ambil Jamila dan kawan-kawan, yaitu membahas puisi kamus kecil karya kelompok Nah, kemudian next ya, selanjutnya ya. Nah, ini kan kita sudah belajar mengenai puisi. Nah, kita ulas dulu ya. Jadi yang sudah kita pelajari tadi. Tadi kita belajar tentang puisi, pengertian puisi, kemudian tentang struktur puisi, yaitu struktur fisiknya. Struktur fisiknya kan ada dan ini satu cerita puisi, ada konkret, pengimajian, bahasa figuratif, dan yang terakhir fotografi. Nah, itu adalah struktur fisik ya, diingat-ingat. Nah, jadi sekarang ini kita sudah tunjukkan ya, yaitu karena presentasi sudah selesai di kelompok 3 dan 2, lanjutkan presentasi. Yang kedua yaitu mencari satu judul puisi dan ditulis pada buku catatan masing-masing. Judulnya apa? Terserah. Ini temanya apa? Sesuai dengan minat kalian. Boleh tentang perjuangan, romans, persahabatan, kisah kehidupan, boleh silakan dibebaskan. Asal bahasa dalam puisinya itu masih sopan atau masih bagus. Yang menurut kalian ada yang maknanya bagus. Yang ketiga yaitu membaca materi struktur bagian puisi. Tadi kan struktur fisik. Nah, sekarang nanti minggu depan kita akan membahas struktur bagian puisi. Nah, gitu ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Kita simpulkan bersama-sama. Apa kesimpulan pembelajaran ini? Kesimpulan pembelajaran ini yaitu kita sudah belajar mengenai puisi, mengenal puisi lebih dalam. Contohnya, yang tadinya kita tidak tahu puisi disebut sebagai judul sejarah, kita sekarang menjadi tahu. Penulis puisi yang tadinya kita tidak tahu, seperti contohnya dari kelompok 1, penulisnya siapa? Kelompok 3 Hayatul Anwar, yang sebelumnya kalian tidak mau tahu kelompok 3. RA juga. Kelompok 4 pengarang siapa mencipta puisinya? Ada tangan juga. Nah, kita jadi mendapatkan ilmu baru mengetahui pencipta puisi atau pengarang puisinya itu siapa. Yang tadi kita tahu ya. Sekarang juga jadi mengetahui seperti ini loh. Tadi yang video belajar ibu tampilkan kalian itu ya, itu merupakan cara baca puisi pembahayatannya seperti ini.
salam dulu dan sesudah membaca puisinya diakhiri dengan salam. Nah, banyak ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Paham? Ini tugasnya diingat-ingat, boleh dicatat dulu tugasnya di buku masing-masing supaya ingat. Sudah dicatat? Sudah. Ada yang tanyakan tidak? Sudah. Boleh nggak kalau sumbernya dari teman? Saya punya buku kumpulan puisi bu. Oh iya itu bagus sekali. Boleh kalian bawa buku puisinya. Itu bapak saya dari sekolah dari kota ya. Kalau misalkan buku saya nggak punya, berarti boleh. Ya boleh dari internet. Dengan catatan puisinya itu harus ada nama pengarangnya. Nah itu. Nah, silakan kalian duduk masing-masing lagi dibereskan duduk. Nah, karena memang sudah selesai nih pembelajaran materinya, Ibu akan membagikan pertanyaan refleksi dulu ya. Selama pembelajaran, menurut kalian apakah materinya itu mudah dipahami? Enggak. Apakah ada kesulitan? Kalau ada, coba mengucapkan saja. Apakah ada kesulitan dalam memahami materi atau dalam mempresentasikan sebuah materi? Tidak ada. Ya, berarti sudah bisa ya. Kemudian ilmu baru apa yang kalian dapatkan? Banyak apa saja? Ya, kemudian cara membaca puisi betul. Puisi dalam ekspresi tentang cara membaca puisi. Lagi ya? Nada atau cara lima dan irama. Betul sekali. Nah, Ibu kalian hebat sekali karena sudah bisa